It's only because he's this or that, but the amount of hours he. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut. It's only because he's this or that, but the amount of hours he. Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Erling Haaland belakangan jadi sorotan di media sosial, sebab ketika Manchester City kalah 1-5 dari Arsenal, selebrasi yang biasa dilakukan Erling Haaland dicontek oleh pemain muda Man City, yakni Miles Lewis-Kelly. Erling Haaland dan Lewis-Kelly terlibat dalam perseteruan sejak paruh pertama Premier League 2024-2025. Pada momen pertama, Erling Haaland mengejek pemain 18 tahun itu dengan berkata, "Siapa kamu?" tepat di wajahnya. Apa yang terjadi di Inggris itu menjalar ke Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial Indonesia, muncul beberapa meme atau video sosok lelaki yang mirip dengan Erling Haaland. Hal tersebut lantas menimbulkan tanda tanya. Lantaran ada dua sosok yang mirip dengannya, apakah Erling Haaland punya darah atau keturunan Indonesia? Erling Haaland dalam laga Liga Champions antara PSG versus Manchester City, Kamis 23/1/2025 dini hari WIB. Sumber informasi yang beredar menyebutkan beberapa hal yang dianggap sebagai bukti, meskipun sebenarnya cukup lemah. Salah satunya adalah fakta bahwa Haaland dan pemain sepak bola lain, Michel Bakker, yang memang punya darah Indonesia, menggunakan agen yang sama. Ini jelas bukan bukti kuat. Kemudian ada juga isu soal kemiripan fisik. Seorang pemuda Indonesia, Ibnu Mukti Wijaya, sempat viral karena dianggap mirip Haaland. Namun kemiripan wajah saja jelas nggak cukup untuk membuktikan hubungan keluarga, apalagi keturunan. Apalagi nenek Ibnu Mukti Wijaya saja diketahui berasal dari Belanda, bukan Indonesia. Selain itu, beredar pula kabar Haaland pernah mondok di Indonesia. Sayangnya informasi ini belum terverifikasi dan belum ada sumber kredibel yang bisa memastikan kebenarannya. Jadi kita anggap saja sebagai rumor yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Erling Haaland merupakan anak dari Alf Inge Haaland, mantan pemain timnas Norwegia. Erling Haaland adalah anggota aktif timnas Norwegia. Jadi berdasar pada aturan FIFA, dia tidak bisa membela timnas Indonesia walau bisa dinaturalisasi. Erling Haaland secara terbuka mengakui kesalahan besar yang dilakukan dirinya dan sejumlah pemain senior Manchester City usai kekalahan menyakitkan dari Bodo/Glimt di ajang Liga Champions. Penyerang asal Norwegia itu bahkan menyebut hasil tersebut sebagai sesuatu yang memalukan bagi klub sebesar Man City. Manchester City bertandang ke Stadion Aspmyra Norwegia pada Rabu dini hari dengan status unggulan kuat. Namun kenyataan di lapangan justru berkata lain, karena tim asuhan Pep Guardiola langsung kesulitan sejak menit awal pertandingan. Bodo/Glimt tampil agresif dan efektif, dengan Kasper Hoh menjadi mimpi buruk lini belakang City setelah mencetak 2 gol cepat dalam 25 menit pertama. Gol-gol tersebut membuat tekanan besar menghantam tim tamu yang terlihat kehilangan kendali permainan. Petaka City berlanjut ketika Jens Peter Hauge menambah keunggulan tuan rumah sebelum jeda babak pertama. Situasi semakin runyam setelah Rodri diganjar kartu merah. Tak lama usai Ryan Cherki mencetak satu-satunya gol hiburan bagi The Citizens dalam kekalahan 3-1 tersebut. Usai laga, Haaland tak bersembunyi di balik alasan apapun dan memilih tampil jujur di hadapan publik. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama beberapa pemain berpengalaman harus bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut. "Saya memikul tanggung jawab penuh bersama Rodri, Gigio, Gina Donnarumma, Tijani. Kami pemain berpengalaman," ujar Haaland kutip dari Sport Bible. "Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita perlu lebih bertanggung jawab, karena pada akhirnya ini tidak cukup baik. Kita adalah Man City, kita tidak bisa terus-menerus kalah. Seharusnya tidak seperti ini," tambahnya. Secara individu, Haaland sebenarnya tengah menjalani musim impresif dengan torehan 26 gol dan 4 assist dari 31 laga di semua kompetisi. Namun kepulangannya ke Norwegia justru berakhir tanpa gol, memperpanjang catatan kurang tajamnya dalam beberapa laga terakhir. "Saya tidak punya jawabannya. Saya bertanggung jawab karena tidak bisa mencetak gol. Saya hanya bisa meminta maaf kepada semua pendukung Manchester City, termasuk yang datang langsung ke stadion. Pada akhirnya, ini memalukan," ucapnya.
Erling Haaland secara terbuka mengakui tanggung jawab atas kekalahan Manchester City saat takluk 1-3 dari Bodo/Glimt pada laga Liga Champions di Aspmyra Stadion, Norwegia Selasa malam waktu setempat. Striker asal Norwegia itu bahkan menyebut dirinya bersama 3 pemain senior City sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. City yang datang dengan status favorit justru kesulitan sejak awal pertandingan. Tuan rumah Bodo/Glimt tampil agresif dan unggul cepat lewat 2 gol Kasper Hoh dalam 25 menit pertama. Situasi semakin sulit bagi tim asuhan Pep Guardiola setelah Jens-Peter Hauge menambah keunggulan tuan rumah untuk Bodo/Glimt. Manchester City sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Ryan Cherki, namun harapan bangkit langsung pupus setelah Rodri diganjar kartu merah yang memastikan City harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain. Usai laga, Haaland tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai kekalahan tersebut sebagai hasil yang memalukan bagi tim sekelas Manchester City. "Saya mengambil tanggung jawab penuh bersama Rodri, Gigio, dan Tijani. Kami pemain berpengalaman," kata Haaland kepada TNT. "Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita harus mengambil tanggung jawab lebih besar. Ini tidak cukup baik. Kita Manchester City, kita tidak bisa terbiasa kalah," lanjut Haaland. Haaland juga menyinggung kegagalannya mencetak gol dalam laga tersebut. Padahal penyerang asal Norwegia itu tengah menjalani musim yang produktif dengan torehan 26 gol dan 4 assist dari 31 laga di semua kompetisi. Namun performanya belakangan disoroti setelah hanya mencetak 1 gol dalam 8 pertandingan terakhir, yakni lewat titik penalti saat menghadapi Brighton. "Saya tidak punya jawabannya. Saya bertanggung jawab karena tidak bisa mencetak gol. Saya hanya bisa meminta maaf kepada semua pendukung Manchester City, termasuk yang datang langsung ke stadion. Pada akhirnya, ini memalukan," ucapnya. Kekalahan ini datang di tengah jadwal padat yang dijalani City. Sebelumnya, Guardiola sempat menyebut Haaland dalam kondisi kelelahan jelang kekalahan 0-2 dari Manchester United di Liga Inggris. Manchester City dijadwalkan kembali bertanding dalam 4 hari ke depan dengan tim harus segera bangkit setelah hasil mengecewakan di kompetisi Eropa ini. Erling Haaland telah menikmati musim dengan memecahkan rekor-rekor baru saat berseragam Manchester City dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Pemain timnas Norwegia itu telah menyamai rekor gol terbanyak Mohamed Salah dalam 38 pertandingan musim Liga Premier Inggris dan akan sangat ingin memecahkan rekor lainnya. Erling Haaland yang 2 golnya melawan Leicester membawanya ke 32 gol telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu yang terbaik di generasinya. Pemain berusia 22 tahun itu mengikuti jejak sang ayah dalam bermain untuk klub dan negara, tetapi itu bisa sangat berbeda. Erling Haaland lahir pada 21 Juli 2000 di Leeds, West Berkshire. Ayahnya, Alf Inge Haaland, telah bermain untuk Leeds beberapa bulan sebelumnya, tetapi sebenarnya telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan Manchester City sebulan sebelum Erling Haaland lahir. Keluarganya menetap di Inggris selama 3 tahun lagi sebelum pindah ke Bryne, kampung halaman orang tuanya di Norwegia. Tahun-tahun formatif Erling Haaland tidak hanya memberikan kemampuannya untuk menggunakan aksen Yorkshire yang sempurna, tetapi juga membuatnya lebih mewakili Inggris daripada Norwegia. "Saya tinggal di sana selama 3,5–4 tahun, kata Erling Haaland dalam sebuah wawancara dengan Goal. "Jika saya lebih lama tinggal di Inggris, bukan mungkin saya lebih memilih timnas Inggris, tetapi kenyataannya saya lebih lama tinggal di Norwegia. Anda tidak tahu bagaimana jadinya. Mungkin jika ayah saya bermain lebih lama di Inggris atau apapun, mungkin saya akan menjadi warga negara Inggris. Tetapi satu hal yang kalian tahu, saya sangat mencintai Norwegia." Erling Haaland sudah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan kans bisa diproyeksikan untuk masuk ke dalam skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Lantas, siapa saja ke-6 pemain yang dimaksud? Timnas Indonesia masih memiliki asa besar untuk meyakinkan pemain bek milik klub kasta kedua Spanyol, UD Almeria, Deijiro Chirino. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Curaçao itu belum catatkan caps di tim nasional. Bahkan, meski pernah dipanggil training camp timnas Curaçao, Deijiro Chirino belum catatkan 1 menit pun bersama mereka. Itu berarti timnas Indonesia memiliki asa besar untuk amankan Deijiro Chirino untuk opsi jangka panjang pengganti Sandy Walsh di sisi kanan.
Lantas, dari mana darah Indonesia Dejiro Chirino berasal? Seperti diketahui, Dejiro Chirino lahir di Belanda. Meski lahir di Belanda, Dejiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kakek dan nenek Dejiro Chirino juga berasal dari Maluku. Kakeknya berasal dari Saparua dan neneknya lahir di Ihamau. Selain memiliki darah Indonesia, Dejiro Chirino juga berdarah Curaçao yang berasal dari ayahnya. Pemain yang memiliki market value meningkat dari sebelumnya 5,21 sampai kini 13,91 miliar itu juga diketahui memiliki saudara yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu. Terakhir kali ia mengunjungi Indonesia pada tahun 2018 silam, di mana keenamnya sudah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan kans bisa diproyeksikan untuk masuk ke dalam skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Lantas, siapa saja keenam pemain yang dimaksud? Timnas Indonesia masih memiliki asa besar untuk meyakinkan pemain bek milik klub kasta kedua Spanyol, UD Almeria, Dejiro Chirino. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Curaçao itu belum catatkan caps di tim nasional. Bahkan, meski pernah dipanggil training camp timnas Curaçao, Dejiro Chirino belum catatkan 1 menit pun bersama mereka. Itu berarti timnas Indonesia memiliki asa besar untuk amankan Dejiro Chirino untuk opsi jangka panjang pengganti Sandy Walsh di sisi kanan. Seperti diketahui, Dejiro Chirino lahir di Belanda. Meski lahir di Belanda, Dejiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kakek dan nenek Dejiro Chirino juga berasal dari Maluku. Kakeknya berasal dari Saparua dan neneknya lahir di Ihamau. Selain memiliki darah Indonesia, Dejiro Chirino juga berdarah Curaçao yang berasal dari ayahnya. Pemain yang memiliki market value meningkat dari sebelumnya 5,21 sampai kini 13,91 miliar itu juga diketahui memiliki saudara yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu. Terakhir kali ia mengunjungi Indonesia pada tahun 2018 silam, di mana keenamnya sudah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan kans bisa diproyeksikan untuk masuk ke dalam skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Lantas, siapa saja keenam pemain yang dimaksud? Timnas Indonesia masih memiliki asa besar untuk meyakinkan pemain bek milik klub kasta kedua Spanyol, UD Almeria, Dejiro Chirino. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Curaçao itu belum catatkan caps di tim nasional. Bahkan, meski pernah dipanggil training camp timnas Curaçao, Dejiro Chirino belum catatkan 1 menit pun bersama mereka. Itu berarti, timnas Indonesia memiliki asa besar untuk amankan Dejiro Chirino untuk opsi jangka panjang pengganti Sandy Walsh di sisi kanan. Seperti diketahui, Dejiro Chirino lahir di Belanda. Meski lahir di Belanda, Dejiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kakek dan nenek Dejiro Chirino juga berasal dari Maluku. Kakeknya berasal dari Saparua dan neneknya lahir di Ihamau. Selain memiliki darah Indonesia, Dejiro Chirino juga berdarah Curaçao yang berasal dari ayahnya. Pemain yang memiliki market value meningkat dari sebelumnya 5,21 sampai kini 13,91 miliar itu juga diketahui memiliki saudara yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu. Terakhir kali ia mengunjungi Indonesia pada tahun 2018 silam. Bintang timnas Indonesia Kevin Dix sudah goda bintang Bundesliga IPL milik Wolfsburg, Jensen Sell, terkait pengalamannya bersama skuad Garuda. Kevin Dix mengaku sudah berbicara dengan Jensen Sell dan mengembalikan semua keputusan kepada bek yang dipinjamkan dari Sunderland tersebut. Manchester City berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions setelah menundukkan Galatasaray dengan skor meyakinkan 2-0. Pertandingan yang berlangsung di Etihad Stadium pada Kamis 29 Januari 2026 dini hari ini menjadi sorotan utama berkat kembalinya ketajaman striker andalan mereka, Erling Haaland, yang akhirnya mengakhiri puasa golnya. Kemenangan krusial ini memastikan skuad asuhan Pep Guardiola melaju langsung ke fase gugur tanpa harus melalui babak playoff. Hasil ini juga sangat berarti bagi Haaland yang sebelumnya kesulitan mencetak gol dalam 10 penampilan terakhirnya. Penantian panjang Erling Haaland untuk mencetak gol dari permainan terbuka akhirnya terbayar lunas. Bomber asal Norwegia itu sukses memecah kebuntuan City berkat umpan terukur dari Jeremy Doku. Dengan tenang, Haaland melakukan chip melewati kiper Galatasaray, Ugur Can Kakir, membuka keunggulan bagi timnya. Tidak butuh waktu lama bagi Manchester City untuk menggandakan kedudukan. Pemain anyar, Ryan Cherki mencatatkan namanya di papan skor sebelum jeda babak pertama.
Gol kedua ini tercipta setelah Cherki menerima umpan tarik manis dari Doku, menunjukkan chemistry yang solid di lini depan The Citizens. Jeremy Doku layak dinobatkan sebagai bintang lapangan dalam laga ini. Kontribusinya sangat vital, menjadi otak di balik kedua gol kemenangan City. Pemain Belgia ini berulang kali melakukan dribbling yang merepotkan pertahanan Galatasaray, memuat bek lawan Abdul Karim Bardakci kewalahan mengejar kecepatannya. Sayangnya, penampilan impresif Doku harus berakhir lebih cepat. Ia terlihat pincang saat meninggalkan lapangan setelah mengalami benturan berulang. Cedera ini tentu menjadi pukulan telak bagi Guardiola, mengingat Doku baru saja pulih dari serangkaian tackle keras di laga sebelumnya. Menurut catatan redaksi Aceh Ground, kondisi Doku akan terus dipantau mengingat jadwal padat yang menanti City. Kelolosan Manchester City ke babak 16 besar juga tidak lepas dari hasil pertandingan lain di grup yang sama. Kekalahan Real Madrid dari Benfica menjadi berkah tersendiri bagi sang juara bertahan Liga Champions edisi 2023. City sempat harap-harap cemas menunggu hasil laga di Lisbon, namun Dewi Fortuna akhirnya berpihak pada mereka. Dengan hasil ini, City tidak perlu melakoni 2 laga ekstra di bulan depan, memungkinkan mereka untuk fokus penuh menjaga stamina di 4 kompetisi sekaligus. Para supporter tuan rumah pun bersorak lega, mengetahui posisi timnya aman, mengakhiri drama perebutan posisi di fase grup dengan bahagia. Galatasaray datang ke Manchester dengan dukungan supporter yang sangat militan. Ribuan penggemar Turki sempat membuat bising pusat kota Manchester sepanjang hari. Namun, suara lantang mereka langsung senyap sebelum peluit akhir dibunyikan karena tim tamu gagal memberikan perlawanan berarti. Victor Osimhen sempat menjadi ancaman nyata bagi pertahanan City. Sundatan dan tembakan kerasnya memaksa Gianluigi Donnarumma melakukan penyelamatan krusial. Meski kalah, Galatasaray masih mendapat sedikit hiburan malam itu karena mereka tetap bertahan di kompetisi Eropa, mengamankan posisi di 24 besar. Intensitas pertandingan sempat menurun drastis pada babak kedua, dipicu oleh insiden benturan kepala yang cukup mengerikan. Tijani Reinders dan Davinson Sanchez harus mendapat perawatan medis serius, meskipun keduanya kemudian melanjutkan laga dengan kepala diperban. City memilih bermain aman untuk mempertahankan keunggulan 2 gol. Strategi ini berhasil meredam upaya comeback dari kubu tim tamu. Hingga laga usai, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan tuan rumah dan Manchester City pun resmi melangkah ke fase gugur Liga Champions. Penyerang Malut United Ciro Alves selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Ciro Alves baru saja mengajukan permohonan naturalisasi ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara. Keputusan Ciro Alves menjadi WNI bukan tanpa alasan. Pemain berusia 36 tahun tersebut mengaku sudah nyaman tinggal di Indonesia sejak pertama kali datang pada 2019 silam. Perjalanan awal karir Ciro Alves di Indonesia dimulai ketika bergabung dengan Persikabo 2019 silam, musim 2018 silam, 2019 silam. Bersama klub asal Bogor itu, Ciro mampu menunjukkan performa impresif. Pada musim pertamanya, Ciro mencatatkan 14 gol dari 32 penampilan. Namun sayangnya musim berikutnya Liga Indonesia terhenti akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Meski kompetisi sempat terhenti, kemampuan Ciro tidak hilang. Pada BRI Liga Indonesia 2021 silam 2022 silam, aksi Ciro Alves bersama Persikabo 2019 silam justru semakin menggila. Dia sukses mengoleksi 20 gol dari 32 pertandingan. Penampilan apik mantan timnas Brazil U20 tersebut membuat Persib jatuh hati. Persib yang saat itu ditangani Robert Alberts akhirnya sepakat membuyong Ciro ke Bandung musim 2022 silam 2023 silam. Berlabuhnya Ciro Alves ke Persib menyedot perhatian bobotoh. Supporter fanatik Persib itu menaruh harapan besar bergabungnya Ciro Alves mampu mengangkat prestasi skuad Maung Bandung. Musim pertama bersama Persib, Ciro tidak segarang ketika di Persikabo. Winger Blasreran do Salgueiro Brazil tersebut menyumbangkan 10 gol dari 31 pertandingan. Namun setelah itu, Ciro membuktikan kualitas sebenarnya. Dia menjadi bagian penting dalam membawa Persib meraih gelar juara secara beruntun musim 2022 silam, 2023 silam, dan 2023 silam, 2024 silam. Kabar mengejutkan datang setelah Persib memastikan gelar juara BRI Liga Indonesia 2024 silam, 2025 silam. Ciro mengamumkan perpisahan dengan Persib setelah kontraknya tidak diperpanjang. Meski berat untuk berpisah, Ciro tetap menunjukkan sikap profesional. Ex-pemain Fluminense itu mengucapkan salam perpisahan kepada rekan setim, pelatih dan bobotoh yang selalu memberikan dukungan penuh. Setelah meninggalkan Persib, Ciro memutuskan berlabuh ke Malut United. Dia bergabung bersama 4 pemain Persib lainnya, seperti David da Silva, Tyron Philippe, David da Silva, dan Dimas Drajat. Dengan pengajuan menjadi WNI, Ciro Alves membuka lembaran baru dalam karirnya di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, Ciro bisa memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang.